Kalau pengen jadi manusia yang sempurna, ya kita harus punya pendapat, punya ide dengan kebenaran. Bisa berdiskusi, bisa bermusyawarah. Tapi ada orang yang separoh. Ada orang dia punya pendapat cakep, idenya cemerlang, tapi nggak mau musyawarah. Oh, arogan berarti, otoriter. Atau senangnya musyawarah, diskusi, tapi nggak pernah ada ide. Wow, diskusi kita ngobrol gini. Ditanya gimana? Nggak tahu. Wah, parah itu ya. Jadi orang kayak gitu juga sama, separoh tuh. Nah, tapi ada yang lebih parah nih. Yang ketiga, orang yang tidak berarti apa-apa. La ro'ya, yang tidak ada pendapat. Nggak punya pendapat, nggak punya ide, nggak punya pertimbangan. Lahu, yang ada padanya. Wala yusyawiru, dan tidak juga mau musyawarah. Wamkus, tunggulah dulu. Syahra ini 2 bulan. Ya, bener-bener tuh kita menyeleksi siapa sih ini ulama. Jangan main langsung ngaji aja, mentang-mentang orangnya banyak yang datang pada dia, mentang-mentang masyarakat pada ngaji sama dia. Nah, kan banyak ajaran sesat yang pengikutnya juga banyak ya. Dia Eden itu banyak pengikutnya itu. Ya, Ahmadiyah, itu kan ajaran sesat, tapi banyak pengikutnya. Kalau orang kagak paham, kagak nanya-nanya, main ikut aja, wah ikut sesat juga. Jadi jangan terbuai dengan banyaknya jamaah, banyaknya orang yang ngaji kepada seorang ulama. Maksudnya begitu. Nggak mesti orang yang banyak itu udah pasti benar. Jamaah, murid, ya, santri itu kan cuma duniawi. Banyaknya jamaah, banyaknya murid, banyaknya santri itu nggak mempengaruhi kualitas seorang ulama. Nggak berarti ulama yang muridnya dikit itu lebih bodoh atau nggak alim atau lebih nggak waro, lebih nggak zuhud daripada ulama yang muridnya banyak. Jadi nggak ada jaminan ya. Sebab apa? Nabi aja sendiri banyak yang umatnya sedikit. Misalnya kayak Nabi Nuh alaihissalam, itu sampai beliau mencapai usia 900 tahunan, konon usia beliau sampai 1058 berapa gitu ya, 1100 lah gampangnya gitu. Umur 200 diangkat jadi nabi. Sampai umur 900-an tahun, berarti 700 tahun beliau berdakwah menjadi seorang rasul. Satu pendapat mengatakan umatnya cuma 60. Yang lain mengatakan pengikutnya cuma 70. Nabi Nuh walaupun umatnya dikit nggak dicap nabi gagal, itu nggak pengaruh. Nabi Nuh tetap jadi nabi, tetap jadi rasul sekalipun umatnya dikit. Sensitif ya masalah duit. Terus sampai teman-teman nganggap saya mata duit, enggak. Sekali lagi saya tegasin, saya udah lewat masalah duit. Duit saya banyak, saya udah daftar haji. Jadi ketika orang itu kurang perhatian sama anaknya, itu berkaitan sama keberkahan usaha dia sendiri. Ya oke lah, gurunya ikhlas, tetap doain. Kewenangan mah ada di Allah. Allah itu tetap sambel. Lo posting makan ini makan itu, bayaran kagak. Ya tetap aja belangsak bapak ibunya. Barokah bapak ibunya nggak ada, anaknya tetap kagak pinter. Lah sekarang parkir motor aja 2000 sebulan 60.000, anak diparkirin sejam 2 jam, ini jadi pinter. Masa bahasa kasarnya 20.000 perak, 10.000 dah, masa kagak ada sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Kemarin diceritakan tentang kisahnya Imam Hanafi ya. Dalam pencarian gurunya itu beliau
mempertimbangkan dulu. Jadi menseleksi guru. Ini dalam kacamata kita sebagai murid ya. Jadi diseleksi dulu, dilihat dulu, pertimbangin dulu. Habis itu dimusyawarahin. Maksudnya dimusyawarahin, ya tanya sama orang. Kalau kita punya guru sebelumnya gitu ya, tanya ini gimana Ustadz Anu, Kiai Anu gitu. Nah baru kita belajar. Jadi jangan langsung belajar aja. Yang bagus sebetulnya begitu. Qala berkata Aliyun Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Karoma semoga memuliakan siapa Allahu Allah Ta'ala wajhahu akan wajahnya beliau, wajahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dijulukin karamallahu wajhah karena konon beliau itu nggak pernah ngelihat alat kelaminnya sendiri ya. Beda sama kita mah kencing aja ngeliatin mulu, padahal agak hilang. Petuah beliau, mahalaka tidaklah rusak siapa umruun ya, kalau di Jawa diartikan awa-awaan, maksudnya orang-orang. Tidaklah rusak kita nih manusia, maksudnya gitu. Ma adapun lafat ma itu nafiyatun, ma nafi ya, artinya tiada ya, tidak ada boleh. Jadi bukan ma perkara. Wa umruun dan adapun lafat umruun itu fa'ilun halaka, fa'ilnya lafat halaka. Yang nahu saya lewatin ya, seperti biasa. Nah, tidaklah rusak orang itu an musyawaratin, telah bermusyawarah. Ai maksudnya ba'da musyawaratin, setelah musyawarah. Orang kalau musyawarah dia nggak bakal rusak. Dalam urusan apapun ya, dalam urusan rumah tangga, kelak nanti teman-teman, yang laki-laki kalau udah punya istri, yang perempuan kalau udah punya suami, sering-sering musyawarah. Anak mau disekolahin di mana, misalnya gitu. Kalau udah kerjanya di mana, misalnya musyawarahin. Nah, itu insya Allah kita jauh dari kehancuran. Termasuk di dalamnya masalah menuntut ilmu, musyawarahin, tanya temen. Kalau kita punya guru, tanya guru. Kita mau ngaji di sini nih, misalnya gitu. Kalau sekolah kita mau sekolah di sini nih, gimana? Karena kita nggak punya asam garam, kita nggak punya banyak pengalaman. Nggak ada orang rusak, orang hancur kalau dia mengedepankan musyawarah. Kila dikatakan rajulun, orang yang utuh, manusia seutuhnya, boleh. Khobaru mubtadain, jadi khobar mubtada mahdufin yang dibuang. Ai maksudnya ifradul insani, kemandiriannya seorang insan, seorang manusia. Itu rajulun ya, seseorang, tamun yang sempurna. Maksudnya manusia yang seutuhnya di sini adalah manusia yang sempurna. Ada orang yang sempurna. Nah, ada juga wanisfu rajulin. Wanisfu rajulin, dan juga orang yang setengah. Ya. Jadi ada yang sempurna, tapi juga ada yang separuh. Nah, ada yang lebih parah, jenis yang ketiga. Wala syai'un, dan orang yang tidak berarti apa-apa. Nah, siapa tuh ketiga jenis orang ini? Farrajulu, maka adapun orang yang utuh, orang yang sepenuhnya, manusia seutuhnya, orang yang sempurna, itu man adalah orang lahu yang ada padanya. Ini mubtada muakhir ya, khobarnya kan man, ra'yun. Nah, ada pendapat,
Mubtadanya ra'yun. Mubtada muakhar, khabare muqaddam, khabare didahulukan. Ra'yun pendapat, shaibun yang benar. Kalau pengen jadi manusia yang sempurna, ya kita harus punya pendapat, punya ide. Ya tentunya dengan kebenaran. Maksudnya fikrun, pikiran, dzu shawabin, yang punya kebenaran, mutabiun, yang sesuai atau mencocoki, lil haqqi, pada kebenaran. Ide tersebut, pendapat tersebut sesuai dengan kebenaran. Ya tentunya kebenaran kadang-kadang juga subjektif ya. Menurut kita benar, menurut orang lain salah. Tapi setidaknya kita berijtihad, berusaha untuk berpikir secara benar. Wa yusyawiru, dan juga musyawarah, ma'al uqala'i, bersama orang-orang yang cerdas. Iqtidaan, karena mengikuti, bisunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtimaman, dan juga mementingkan, fi amrihi, dalam urusannya, dalam perkara atau dalam masalahnya. Jadi kalau ada masalah yang urgent, dipikirin. Nah itulah sosok manusia yang seutuhnya, orang yang sempurna. Nah tapi ada orang yang separoh. Nah, siapa tuh? Wa nisfur rajulin, dan ada pun orang yang setengah. Ya setengahnya orang. Maksudnya setengah orang di sini bukan setengahnya lagi setan ya, bukan. Tapi nggak sempurna. Itu man, orang, lahu, yang ada baginya, ra'yun, ya, pendapat, shaibun, yang benar, walakin, akan tetapinya, itu la yusyawiru, tidak mau musyawarah. Nggak sempurna kalau ada orang dia punya pendapat cakep, idenya cemerlang, tapi nggak mau musyawarah. Oh arogan berarti, ya, berarti otoriter, nggak bisa, harus dimusyawarahin. Nah orang yang kayak gitu setengah tuh, orang separuh. Ya. Nah atau sebaliknya, au yusyawiru, ada orang yang mau bermusyawarah, setiap hal didiskusikan, walakin, akan tetapinya, la ra'ya, tidak ada pendapat, lahu, baginya. Maksudnya la ra'ya, tidak ada pendapat atau ide, shaibun, yang benar, lahu, baginya. Atau senangnya musyawarah, diskusi, tapi nggak pernah ada ide. Itu juga separuh dah ya. Wah diskusi kita ngobrol gini, ditanya gimana nggak tahu. Wah parah itu ya. Jadi orang kayak gitu juga sama, separuh tuh ya. Separuh di sini bukan artinya separuh lagi setan, bukan ya. Maksudnya ya nggak sempurna. Orang yang sempurna itu bukan cuma cerdas, bukan cuma bisa punya pendapat, bisa menilai, bisa punya ide, tapi dia juga bisa berdiskusi, bisa bermusyawarah. Ya karena tadi sifatnya kebenaran itu kan kadang subjektif. Menurut kita benar nih, ternyata pas kita diskusi, kita ngobrol, kita musyawarah, kita nanya gitu ya, kita sharing, oh ternyata salah, oh ternyata benar juga katanya loh, gitu. Awalnya kita berpendapat itu benar, itu sah-sah aja nggak apa-apa. Ya, dimusyawarahin, diomongin, ditanyain, akhirnya oh ternyata yang benar tuh begini. Nah itu orang yang sempurna. Ada yang orang separuh doang, punya ide tapi nggak senang diskusi, nggak senang musyawarah. Nah, berarti orangnya arogan, itu otoriter, semua keputusan diambil sendiri. Wow. Nggak pakai musyawarah, mentang-mentang pimpinan, ya, mentang-mentang ketua misalnya, nggak bisa begitu, harus ada musyawarah. Bisa jadi yang kita pikirin ternyata
salah. Ya syukur-syukur benar gitu ya. Walaupun ntar kemungkinan kalau sebagai ketua kita ya sebagai pemandat lah gitu ya. Keputusan tetap ada di ketua gitu. Tapi tetap nggak boleh ngilangin musyawarah. Gitu ya. Nah, atau sebaliknya, musyawarah doang, diskusi mulu, tapi nggak pernah ada ide, nggak pernah ada pendapat. Wah, itu parah juga itu. Nah, itu separo. Ya orang yang kayak gitu orang yang separo. Di korinati siyaki dengan korinanya urutan atau urutan tanda. Fataniyatur rajuli, maka adapun sempurnanya seseorang diiktibari jetima amroini, dengan gambaran kumpulan dua perkara, maksudnya dari dua perkara tersebut, yakni ar-ra'yu pendapat atau ide juga boleh, as-shaibu yang benar, wal musyawaratu dan musyawarah. Jadi terkumpul dua hal tersebut. Wa bitansi fil amroini, dan dengan setengahnya dua perkara tersebut. Kalau kita bagi separuhnya dari terkumpulnya dua perkara tadi, ya, punya pendapat dan juga musyawarah, yang tasifu itu maka jadilah setengah. Siapa ar-rajulu, seseorang. Ya, jadi gampangnya dibagi dua aja. Orang yang dia cuman punya pendapat tapi kagak musyawarah, atau sebaliknya, orang yang senangnya musyawarah tapi kagak punya pendapat, kagak punya ide, ya berarti separo. Nah, tapi ada yang lebih parah nih. Wala syai'a, dan juga yang ketiga orang yang tidak berarti apa-apa. Syai'a sebetulnya apa-apa, sesuatu, ya, tapi maksudnya di sini orang. Ya, rojulnya dimahdzuf, dibuang. Aslinya walar rojula asyai'a gitu. Yang ketiga orang yang tidak berarti apa-apa. Itu man, yaitu orang la ro'ya yang tidak ada pendapat, nggak punya pendapat, nggak punya ide, nggak punya pertimbangan, lahu yang ada padanya, wala yusyawiru dan tidak juga mau musyawarah. Lintifa'il amro ini karena tidak adanya dua perkara ma'an yang bersamaan. Maksudnya dua perkara tadi nggak ada. Pendapat nggak punya, musyawarah kagak doyan. Alladaini huma, ya, karena tasniyah alladaini, ya, bukan aladi. Kalau jamak alladina. Alladaini huma yang mana keduanya, itu madaro rojuliyatil insani, adalah pembicaraannya sifat seorang insan, atau pembicaraannya sifat seorang manusia. Maksudnya umumnya manusia itu suka musyawarah, suka ngobrol, ya. Kan kalau ngobrol aja kita ada ide, weh begini aja nih, gitu. Umumnya orang kan begitu. Walaupun mungkin kadang-kadang nggak suka musyawarah, dia ngambil tindakan sendiri misalnya. Nah itu yang separuh orang ya. Kalau yang mau musyawarah, nah berarti dia yang sempurna. Nah umumnya orang tuh begitu. Nah ini nggak umum. Udah kagak punya ide, kagak punya pendapat, diajak musyawarah kagak mau. Ini batu, orang kayak gini batu. Ya. Ini orang kayak gini wala syai'a, berarti orang ini nggak berarti apa-apa. Ya, tapi kadang-kadang juga tergantung orangnya. Biasanya kan misalnya dalam dunia sosial lah gitu. Biasanya orang tuh kadang dianggap omongannya karena dia punya pengaruh. Ya, misalnya kita kumpul nih ada ustadz ngomong nih, lagi musyawarah ya. Lagi musyawarah. Ustadz ngomong nih, wah kita dengerin. Gitu. Padahal bisa jadi ustadznya salah, ngasih penilaiannya salah, ngasih pendapatnya salah, tapi nggak apa-apa, itu kan namanya musyawarah ya. Nah, maksudnya yang punya pengaruh dalam lingkupan sosial, ada RT nih. RT ngomong, wah saya pendapatnya begini. Ada RW gitu kan. Pak RW ngomong, wah saya pendapatnya gini.
Kalau Adit misalnya, wah saya sebagai ketua OSIS pengennya begini, wah gitu kan. Atau IA misalnya gitu, wah kalau dari Rohis sih begini aja. Itu kan kadang-kadang juga kesempatan itu datang kepada orang yang punya pengaruh. Kalau yang kagak punya pengaruh, maaf ya, misalnya kerjaannya ya bengong aja gitu. Maksudnya kagak ada, ya kan ada ya di dalam sosial kan ada orang yang nggak punya pengaruh sama sekali. Jadi wujudu keadamihi, keberadaannya seperti tidak adanya. Ya. Jadi ada enggak dia itu kagak pengaruh, bodoh amat orang. Nah itu biasanya kalau dia ngomong nggak bakal didengerin tuh, ya. Apalagi orang miskin ya, kalau misalnya di tengah masyarakat tuh orang miskin, udah miskin nih banyak ngomong, makan. Ada kacang itu cemil, biasanya gitu dah ya. Nah itu subjektivitas lagi. Tapi kalau orang punya pengaruh, wah itu biasanya, Pak RT coba gimana, Pak RW gimana, wah Pak LMK, gitu. Kalau ada ketua musola. Kalau Adit mah ya, coba gimana, Rohis, wah OSIS, wah dapat ini. Tapi kalau yang keroco mah kagak boleh didengerin biasanya. Tapi masih mending orang punya pendapat ya. Nah ini parahnya orang yang ketiga udah kagak punya pendapat, kagak mau musyawarah. Nah itu jangan sampai jadi orang yang ketiga. Nauzubillah. Fabi intifa'is sababi, maka dengan tidak adanya sebab, intafal musabbabi, maka tidak ada pula yang disebabkan. Musabab itu sesuatu yang disebabkan. Ya, bahasa kita gampangnya sebab akibat. Ya. Nggak ada sebab ya nggak ada akibat. Kalau bahasa pepatah nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Ya. Maksudnya apa? Ya, orang itu biasanya ketika dia punya ide pasti cenderung bermusyawarah. Biasa gitu. Nah kalau orang nggak punya ide, ya malas musyawarah. Atau sebaliknya, kalau dia musyawarah tanpa ide, ya akhirnya kosong. Nah, yang lebih parah, nggak punya ide, nggak doyan musyawarah. Nah, itu sebab akibat. Ya. Makanya disinilah perlu kecerdasan, perlu kepinteran dalam ilmu maupun pengalaman hidup. Titik. Qala berkata, siapa yang berkata, Ja'farus Shadiqi, Imam Ja'far As-Shadiq, li Sufyan Ats-Tsauri, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri salah satu gurunya Imam Syafi'i. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu belajar salah satunya dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Ini golongan tabi'in ya. Rahimahullah, rahimahu, semoga merahmatinya. Siapa Allahu, Allah Ta'ala. Nah, nasihat Imam Ja'far As-Shadiq kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, syawir, musyawarahkanlah, fil amr ya. Syawara yusyawiru, fil amrnya syawir. Musyawarahkanlah, amrun, ya jadi fil amr, minal musyawarati, dari lafaz musyawarah. Musyawarahkanlah olehmu fi amrika, dalam urusanmu. Dalam berbagai urusan kita musyawarahin. Ma'alladzi, dengan orang, yahsyuna, yang mereka takut, Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala. Musyawarahin tuh kalau kita punya masalah, punya urusan kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Siapa mereka-mereka yang takut pada Allah? Maksudnya al-ulama'u, ya para ulama, ustadz, kiai, habaib. Tanya, gimana nih solusinya nih? Gimana menurut pendapatnya Pak Kiai nih? Pak Ustadz nih, saya punya masalah, punya urusan begini. Gitu. Jangan main ambil tindakan sendiri. Di qaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala. Firman Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Innama yakhsya, dan hanya saja yang takut, Allah, akan Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Ibad jamak dari abdun ya. Siapa yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya? Al-ulama'u, yaitu para ulama. Ya ulama.
Fa innahum maka sesungguhnya mereka para ulama itu idzastasyiru jika diminta bermusyawarah atau diminta pendapat, yulakinuna maka mereka berpendapat atau mengajarkan juga boleh. Maka mereka akan menunjukkan, akan berpendapat, akan memberikan pertimbangan bil khairi dengan kebaikan. Wa yarsyuduna dan mereka juga menunjukkan ila sadadi kepada perkara yang benar, wasolahi dan perkara yang bagus. Ya tentunya pendapat beliau, pertimbangan beliau, nasihat beliau itu bimujibi ilmihim dengan sesuai kewajiban ilmunya mereka, dengan sesuai kewajiban ilmunya para ulama. Jadi paling aman ya menurut Imam Ja'far As-Shadiq, nasihat beliau kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika kita bermusyawarah, bertanya ya, tentang suatu urusan kepada ulama, minta pertimbangan beliau, minta nasihat beliau, itu lebih aman lah gitu ya, lebih bagus lah gampangnya gitu. Kenapa? Karena beliau, para ulama itu pasti memberikan anjuran, memberikan wejangan, memberikan nasihat sesuai dengan kewajiban beliau sebagai ulama dari aspek ilmu. Jadi nggak asal sembarangan ngoceh. Ya, kalau kita minta pendapatnya kepada orang yang nggak alim, bukan ulama, walaupun mungkin dia tokoh masyarakat, walaupun mungkin dia sesepuh, bisa jadi pendapatnya itu melenceng dari kebenaran. Khawatirnya jadi sesat, menyesatkan. Tapi kalau ulama, ya, setidaknya kalaupun salah sedikit lah, gitu. Ya, banyak benernya, gitu ya. Ya, dominan benernya daripada salahnya. Kenapa? Karena pertimbangannya adalah ilmu, gitu. Bukan cuma sekedar asam garam. Tapi kalau kita minta pendapatnya pada sesepuh, pada tokoh masyarakat, biasanya berdasarkan pengalaman, ya, nggak berdasarkan ilmu. Gitu. Ya bagus lagi, udah ulama tokoh, nah, itu bagus lagi itu seperti itu. Nah itu jadi ya sebaiknya seyogianya kita kalau punya masalah ya tanya. Ulama mah pinter, pokoknya mau tanya apa juga bisa. Ini asal ulama beneran ya, ustadz beneran, kiai beneran, habib beneran. Bukan yang ustadz tahlilan. Kalau ustadz tahlilan ya bisanya tahlil doang, sama yasin ya. Maksudnya ustadz beneran, ya dia pasti ngerti. Ulama itu kitab-kitab dipelajarin semua. Jangankan ulama lah, kita aja yang santri belajar kitab-kitab macam-macam kan, apalagi beliau-beliau. Hebat-hebat ibaratnya gitu. Itu dari kitab yang tipis sampai yang tebel ibaratnya jadi makanan ibaratnya gitu. Dan hari-harian ulama itu ya pasti belajar. Beda sama harian-hariannya tokoh sesepuh. Ya, hari-hariannya beliau-beliau ya maaf-maaf. Pikirannya ya cuma gimana caranya supaya pengaruhnya kagak hilang di masyarakat. Kan begitu. Ya. Tapi kalau ulama hari-hariannya belajar, kagak mikirin pengaruh. Bodoh amat orang mau suka sama dia, ya. Mau nggak suka sama dia, bodoh amat. Kalau ulama gitu. Pikirannya belajar, ngajar, dakwah, siar gitu aja. Nah makanya lebih murni, cara berpikirnya lebih murni. Nggak terkontaminasi dengan efek sosial. Sementara kalau kita kepada orang lain kadang-kadang punya efek sosial gitu. Yang kadang-kadang udah nggak murni lagi secara agama, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan sosial. Ya misalnya teman-teman minta hal dari apa lah ya, kita gampangnya gitu. Ya pengen usaha, nah gampangnya gitu ya. Pengen punya toko, punya warung. Kalau kita nanya ulama, ulama akan ngasih tahu dagang yang halal, tempatnya yang bersih, begitu. Kalau bisa jangan mengganggu jalan orang yang lewat. Kenapa? Karena yang ditanyain ulama. Ingat loh, ada hak-hak jalan orang lewat, jangan sampai kealingan loh. Dosa loh kamu, ntar gak berkah loh. Dagangnya yang halal, makanan-makanan halal kok, jangan jual bir, jangan jual whisky, jangan jual
kopi miring, dosa. Kenapa? Dia minta pendapatnya sama ulama. Tapi kalau minta pendapatnya sama RT, RW, sesepuh, tokoh, yang penting duitnya hasil, kan gitu. Yang penting warungnya laris, cari pertigaan, cari yang hook, cari yang tempatnya itu ramai dilewatin orang. Pikirannya ke situ, duit aja udah. Bodoh amat mau ganggu jalan orang kek, mau orang lewat susah kek, mau yang dijual haram kek, pokoknya laris. Itu pertimbangannya orang yang bukan ulama. Beda sama ulama. Kalau ulama tetap ada koridor. Dikasih tahu mungkin bahkan bab muamalah jual beli itu begini loh. Kalau kita ngutang usahain segera bayar dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Ada adab-adabnya. Ini contoh aja ya dalam dunia sosial. Nah itu yang kadang-kadang nggak bisa jadi pertimbangan orang-orang awam. Nggak ada orang awam punya pikiran kayak gitu. Ya, taunya ya hasil aja duitnya banyak gitu. Gitu. Wa talabul ilmi dan adapun mencari ilmu. Adapun qaul ini itu min kalamil musannifi, termasuk dari kalamnya musannif, pengarang kitab. Marbutun yang disambung biqaulihi dengan ucapan beliau, ya, ucapan musannif, wa hakadha, ya demikian yang bagi seyogianya fi kulli amrin, pada setiap perkara. Ai maksudnya wal halu, dan adapun halnya itu antolabal ilmi, lafat tolabal ilmi, mencari ilmu. Oh itu tadi tolabul ya, pantesan bingung. Bukan pencari ilmu, mencari. Yang tadi watolabul ilmi, mencari ilmu maksudnya. Saya ngertiin pencari mas santri kita. Saya bingung. Mencari ya, maaf. Kata kerja bukan fa'il. Watolabul ilmi, dan adapun mencari ilmu. Tadi ya, hadza adapun ini qaul. Mencari ilmu itu min a'lal umuri, termasuk perkara yang paling tinggi. Wa as'abiha, dan paling sulitnya, paling sulitnya perkara. Nah, berhubung mencari ilmu adalah perkara yang tinggi, perkara yang mulia, perkara yang sulit. Fakana, maka adanya apa al-musyawaratu, bermusyawarah, fihi, di dalamnya, dalam mencari ilmu. Itu ahamu, sangat penting, wa aujabu, dan sangat diwajibkan atau diharuskan, min sairil umuri, dari sekalian berbagai urusan atau berbagai perkara. Jadi musyawarah itu kan penting, musyawarah itu kan bagus, maka apalagi dalam urusan mencari ilmu, maksudnya gitu ya. Tentu karena mencari ilmu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang gak sembarangan, yang mana dengan ilmu itu akan mencerminkan keislaman kita ya. Ingat, ilmu itu pengaruh loh sama agama kita. Kalau kita belajar sama orang yang salah, maka ibadah kita pun salah ya, karena ilmunya salah gitu ya. Nah, karena menuntut ilmu itu suatu yang penting, maka musyawarah untuk masalah menuntut ilmu itu juga penting ya. Maka musyawarah untuk mencari ilmu dalam hal apapun, masalah gurunya lah, masalah materi taklimnya misalnya, kitabnya dan sebagainya, itu juga menjadi lebih penting dari segala urusan. Titik. Qala, berkata siapa? Al-Hakimu, Imam Hakim. Nah, ini kemarin yang dikutip sama Imam Hanafi ya. Hadza adapun qaul ini itu rujuun, kembalinya, ilal hikayati, kepada hikayat atau cerita, allati hakaha, yang menceritakannya siapa? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah.
Anil Hakimi, dari Imam Hakim As-Samarqandi, yang bangsa Samarqandi, Samarkand. Kalau sekarang mah India. Nah, ini lanjutan dari kemarin ya, yang mana ada orang datang kepada Imam Hakim untuk bertanya pendapat beliau ketika santri ini pengen ngaji ke Bukhara, ya, ke Rusia. Bukhara itu Rusia ya, daerah Rusia. Nah, Uni Soviet kalau zaman dulu. Ya, karena di situ kan ada Imam Bukhari, makanya ilmu di sana juga banyak. Jadi jangan heran kalau orang Rusia banyak Islamnya. Uni Soviet pecahannya itu banyak yang Islam, kayak Afghanistan, Kazakhstan, Turkmenistan, yang Tantan tuh kebanyakan Islam. Jadi Imam Bukhari di sana, ya, ahli hadis, pakar hadis di sana beliau. Jadi nggak usah heran kalau di sana banyak Islam. Nah, ini ada seorang pelajar calon santri datang ke Imam Hakim, kan itu cerita kemarin ya, minta pendapatnya. Nah, kata Imam Hakim ketika berangkat ke sana, jangan langsung belajar kepada suatu guru, lihat dulu, tanya dulu kepada orang-orang. Ini orangnya gimana nih? Guru ini gimana? Kesehariannya gimana dan sebagainya. Gitu. Nah, jangan langsung belajar, takutnya bukan orang benar, takutnya sesat. Jadi diteliti dulu. Nah, sambungannya ya. Jadi rujuknya maksudnya kembali nih kisah ini kepada kisahnya Imam Hakim yang menceritakan kepada Imam Hanafi, ya, kepada Imam Abu Hanifah. Idza zahabta, jika pergi kamu, nanti kalau kamu pergi ala sighatil mukhatabi, atas segot mukhatab, maksudnya dalam posisi orang yang berbicara gitu ya, seakan-akan musannif ini sebagai Imam Hakim yang ngomong. Kalau kamu pergi ila Bukhara, ke negara Bukhara. Kalau dulu mah kota-kota pokoknya negara aja ya. Baghdad itu dulu negara, ini Irak ya. Baghdad, Kufah, Basrah itu dulu mah negara. Madinah, Makkah itu negara dulu. Kalau sekarang kota. Ya. Kalau kamu pergi ke Bukhara, kata Imam Hakim, la ta'jal, jangan buru-buru. Nahiyun hadirun, nahiyun yang menjadi fi'il nahi, larangan. Hadirun yang hadir, fi'il hadir ya, nahi hadir bukan yang goib. Jangan buru-buru kamu fil ikhtilafi, dalam mendatangi atau penyeleksian. Ai maksudnya fit taraddudi, dalam bolak-balik, mondar-mandir. Nah, bolak-balik atau mondar-mandir. Ilal a'immati, kepada para imam. Ai maksudnya ilal ulama'i, kepada para ulama. Kamu jangan langsung buru-buru mondar-mandir bolak-balik ke ulama-ulama. Datang ke Ustaz Anu, ke Imam Anu. Jangan buru-buru dulu. Alladzina kanu, yang adanya beliau semua itu muqtadin nasi, yang diikuti manusia, maksudnya yang diikuti orang-orang. Jangan mentang-mentang yang ngaji datang pada dia banyak, ente men ngaji aja dia, maksudnya gitu. Wa afdaluhum, dan ya fadilah mereka, maksudnya keutamaan mereka, ya pengaruh mereka lah intinya. Fadilahnya mereka, keutamaan mereka, pengaruh mereka. Jadi maksudnya jangan terbuai dengan fadilah atau keutamaan seorang imam, seorang ulama, seorang ustadz. Mentang-mentang yang ngaji banyak, pengaruhnya gede, kita main datang aja pada dia. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Wamkus, tunggulah dulu. Syahra ini 2 bulan. Wamkus, tunggulah dahulu. Syahra ini selama 2 bulan. Ai maksudnya wasbir, sabarlah dulu. Syahra ini selama 2 bulan. Tunggu dulu 2 bulan. Ya, benar-benar tuh kita menyeleksi siapa sih ini orang, siapa sih ini ulama.
Jangan main langsung ngaji aja, mentang-mentang orangnya banyak yang datang pada dia, mentang-mentang masyarakat pada ngaji sama dia. Nah, kan banyak ajaran sesat yang pengikutnya juga banyak ya. Dia Eden itu banyak pengikutnya itu. Ahmadiyah, itu kan ajaran-ajaran sesat, tapi banyak pengikutnya. Kalau orang kagak paham, kagak nanya-nanya, main ikut aja, wah ikut sesat juga. Jadi jangan terbuai dengan banyaknya jamaah, banyaknya orang yang ngaji kepada seorang ulama, maksudnya begitu. Nggak mesti orang yang banyak itu udah pasti benar. Ya kan saya bolak-balik ngomong jamaah, murid, ya, santri itu kan cuma duniawi. Banyaknya jamaah, banyaknya murid, banyaknya santri itu nggak mempengaruhi kualitas seorang ulama. Nggak berarti ulama yang muridnya dikit itu lebih bodoh atau lebih nggak alim atau lebih nggak waro, lebih nggak zuhud daripada ulama yang muridnya banyak. Jadi nggak ada jaminan ya. Sebab apa? Nabi aja sendiri banyak yang umatnya sedikit. Misalnya kayak Nabi Nuh alaihissalam itu sampai beliau mencapai usia 900 tahunan, konon usia beliau sampai 1058 berapa gitu ya, 1100 lah gampangnya gitu. Itu 700 tahun beliau jadi nabi, umur 200 diangkat jadi nabi. Sampai umur 900-an tahun, berarti 700 tahun beliau berdakwah menjadi seorang nabi, seorang rasul, itu umatnya berapa? Kila 60, kila 70. Satu pendapat mengatakan umatnya cuma 60. Yang lain mengatakan pengikutnya cuma 70. Padahal dakwahnya 700 tahun. Berarti satu pengikut didapetin selama 10 tahun. Ya bener ya? Kalau 700 tahun dakwah dapat 70, gampangnya gitu aja. 70 pengikut selama 700 tahun. Berarti 10 tahun cuma dapat satu. Bayangin, nggak usah sama ulama gede, sama saya aja kalah. Yang ngaji sama saya kecil-kecil aja di 80-an. Belum yang ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Belum yang teman-teman remaja, belum yang di musola. Kalau ukurannya dari banyaknya orang yang ngaji, dari orang yang berhasil didakwahi, ternyata enggak. Nabi Nuh walaupun umatnya dikit nggak dicap nabi gagal. Nggak ada kan di Quran Nabi Nuh adalah nabi yang gagal. Oh, karena selama umur hidupnya dikasih panjang umur cuma dapat 60-70 pengikut. Kagak ada. Nggak diangkat mandatnya gitu. Kata Allah gitu, Nabi Nuh kamu gagal jadi rasul. Sekarang kamu gak jadi nabi lagi, pensiun. Kagak, ya nggak pengaruh. Nabi Nuh tetap jadi nabi, tetap jadi rasul, sekalipun umatnya dikit. Coba bandingin dengan Nabi Musa misalnya, Nabi Ibrahim, umatnya banyak. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya banyak. Jadi sedikit atau banyaknya pengikut itu nggak jadi jaminan. Ya, makanya disampaikan sama Imam Hakim, hati-hati. Jangan kita mau belajar ke suatu tempat ngelihat orang rame-rame pada ngaji ke situ, wow kita ikut ngaji di sana. Belum tentu dia benar. Seleksi dulu setidaknya 2 bulan. Tanya asal usulnya gimana. Dan jujur ini saya juga ngikutin teman-teman. Dalam pencarian saya mencari guru ya. Ketika saya keluar dari pondok, nah, saya sering cerita lah sama teman-teman. Saya punya guru misalnya Ki Abdul Muthalib, orang Cengkareng. Itu sampai saya ikut sholat subuh. Berapa kali saya sholat subuh beliau. Belum ngaji. Datang aja ke masjidnya sholat subuh bareng. Pengen tahu bacaannya kayak gimana. Karena dulu salah satu guru saya tuh ngomong, kalau kamu pengen cari guru syariat, pilihnya 3. 1 lihat baca Qur'annya, 2 lihat sholatnya, baru ketiga lihat akhlaknya. Gitu. Jadi kita lihat dulu baca Qur'annya bagus gak? Kalau baca Qur'annya bagus, lihat sholatnya berantakan gak? Tumakninah gak? Gitu. Kalau bagus juga sholatnya, baru kita lihat akhlaknya. Jadi akhlak belakangan. Karena kadang-kadang orang syariat itu saklek. Jadi seakan-akan tidak mengindahkan akhlak. Padahal mah akhlak juga. Cuman kadang-kadang orang awam suka salah tangkep. Itu kalau kita nyari guru syariat. Tapi kalau nyari guru hakikat, itu dibalik. Yang pertama lihat akhlaknya dulu. Lihat akhlaknya bagus nggak. Kalau akhlaknya bagus baru lihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus baru lihat baca Qur'annya. Lah kenapa kalau hakikat kok dibalik? Akhlaknya dulu. Karena kita pengen belajar hakikat. Nah kebanyakan ulama hakikat itu dalam tanda kutip ya,
udah nggak pati mempedulikan masalah syariat, khususnya masalah sholat, masalah baca Quran. Jadi mungkin kalau yang ulama syariat mah qobliyah, ba'diyah, ulama hakikat kagak qobliyah, ba'diyah. Tapi jangan dikira nggak qobliyah, ba'diyahnya ulama hakikat itu karena meninggalkan syariat ya. Bukan, justru beliau pengen nyontohin bahwa qobliyah, ba'diyah itu sunnah. Jadi beliau mempertontonkan qobliyah itu sunnah loh, ba'diyah itu sunnah loh. Makanya nggak jarang di antara beliau qobliyah, ba'diyah udah pulang aja untuk menunjukkan bahwa qobliyah, ba'diyah itu sunnah. Nah ini kalau orang-orang awam pasti pikirannya suzon, ustadz kagak qobliyah kan gitu ya. Coba ada, berani gak ada? Itu terawih kan jadi imam sholat isya, gak usah qobliyah, yang lebih qobliyah itu duduk aja, berani gak? Nah itu kalau ulama hakikat berani, jadi berani tentang adat. Makanya ditinjau dari alatnya, jangan syariatnya, jangan sholatnya, repot urusannya. Kadang bingung tentang adat soalnya. Apalagi baca Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat begitu. Banyak ulama-ulama hakikat tuh, guru-guru saya itu yang ulama-ulama hakikat ya, ulama-ulama tasawuf. Sholatnya kagak pakai lagu, Allahu Akbar, bacanya biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lurus aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita enggak kayak kita yang syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gitu. Nah itu bedanya ulama syariat sama ulama hakikat. Nah kita mau nyari yang mana? Nah gitu ya. Lihat kalau ulama syariat, ya udah. Saya cerita dalam posisi saya sebagai santri, sebagai murid. Nanti kalau posisi guru lain lagi nih. Ya, ini kita sebagai santri, posisi saya sebagai murid. Itu juga gitu sama. Saya belajar makin belum tahu itu. Gitu. Jadi kita pengen tahu sholat subuhnya gimana, pakai kunut atau enggak. Kalau pakai kunut kan berarti saliran kan gitu kan. Oh saliran nih, kita lihat baca Quran segala macam. Gitu. Begitu pula ketika saya belajar sama Habib Rizik misalnya. Awalnya saya nggak pati suka sama Habib Rizik, sama PI gitu, nggak pati suka saya. Kalau saya kan orangnya netral. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut saya ngeganjel, itu pasti saya telusurin. Kalau saya tipenya gitu, nggak nalar mentah-mentah. Ya karena saya ngaji di Jombang gitu, saya mondok di Jombang. Nah Jombang itu kan Gus Durian banget ya. Ya Gus Durian banget asal saya ya. Ibaratnya NU-nya Jawa Barat, NU-nya Jawa Tengah bisa diadu lah sama NU-nya Jawa Timur, ibaratnya gitu. Dan kita Gus Dur banget. Nah saat saya setelah lulus ya, itu kan lagi rame-ramenya Gus Dur belain Inul. Habib Rizik justru nggak setuju sama yang ngeboni Inul. Itu kan rame, viral saat itu. Coba ntar searching ya. Jadi bapak saya pro FPI, saya aja pro Gus Dur. Gitu asal sih. Nggak, ini cerita aja asal muasalnya ya. Sampai akhirnya ketika saya lulus, kayak gimana sih FPI? Jadi kalau saya gitu tuh orangnya, bener nggak sih kata orang bahwa dia ini kasar, wah begini, bener nggak sih? Ya itu dah, akhirnya sampai saya pengen tahu lah gitu. Akhirnya kita datang, ikut ngaji Bukhari. Ya gitulah, akhirnya kita telusurin. Oh, gua ternyata dia enak, orang diajak ngobrol enak, biasa, nggak ada masalah. Terus Ahlussunnah wal Jamaah juga gitu. Ini penting, karena kalau kita pakai omongan orang, lah coba tadi itu. Wah itu mah apaan, radikal, ini segala macam. Ya kami ini belum tahu, coba datang. Ini pentingnya kita nggak terlalu idealis ya dalam hal ini. Jadi kita tahu nggak sembarangan asal guru. Ini cerita pengalaman tentang masalah saya sendiri dalam pencarian guru. Saya belajar sama Kiai Hasyim Muzadi di Depok, pondoknya Arikam, almarhum ya sekarang. Di pertengahan jalan jadi ketua PBNU. Itu saya juga ngaji sama beliau. Saya ngaji juga jauh-jauh. Sebab kalau yang dekat, ya mau ngaji siapa? Ngaji pada kitab terjemahan semua. Ya tanpa mengurangi hormat saya kepada guru-guru yang ngajar ya. Tapi kan kita pengen yang ala pondok kayak begini gitu. Gitu lah. Termasuk kepada Buya Saifuddin Ansir almarhum. Ya, terus sekarang mantu beliau Kianan dan sebagainya lah. Jadi carilah guru itu teliti. Kalau emang nggak cocok pindah keluar, jangan ikutin lagi. Udah gitu, ecek-ecek ngajinya kan. Kalau mau, aku pindah aja, gue nyari yang Al-Hikam, ngaji Ihya Ulumuddin. Oh silakan dah, Asamsi misalnya gitu kan. Wah, gue nyari yang gede aja lah. Pengen juga gue ngaji Bukhari Muslim. Wah, ya udah beli kitabnya kan, 1,5 juta tuh, Fathul Bari. Beli, wah 1 juta. Udah ngaji lah di mana. Silakan ya masalah. Emang kita harus nyari yang lebih bagus.
Kalau menurut teman-teman saya cek-cek nggak usah terus cari yang lebih tinggi. Kan kemarin disebutin ya, cari guru itu yang alim, harus lebih pintar dari kita. Lah kalau sepadan buat apaan? Sama-sama bisa baca kitab ngapain? Cari yang lebih lagi, maksudnya gitu. Sama-sama cuma modal baca Quran doang ngapain? Ya kita cari yang lebih, berarti gitu. Nah, Imam Hakim ini bilang jangan kita terpesona. Wah, yang ngaji sama dia banyak, udah tentu juga bagus. Lah Nabi Nuh pengikutnya 60, 70, ya, tetap aja Nabi tuh. Kata dipecat sama Allah, berhenti kamu jadi Nabi. Oh, kamu gagal. Oh, kagak. Jadi gak ada istilah ulama gagal, gak ada. Dan sedikit banyaknya jamaah murid itu tidak pengaruh kepada kemuliaan si ustaz, kemuliaan si ulama tersebut. Nggak ada ngaruh nih. Bisa jadi ustaz atau ulama yang sedikit santrinya itu lebih mulia bagi Allah dibandingkan ulama yang banyak jamaahnya. Kita nggak tahu, ya kan kita cuma nilai secara syariat. Walaisal muradu, dan tidaklah atau bukanlah yang dikehendaki min dzikri syahraini, dengan penyebutan lafaz syahraini, ya, 2 bulan tadi ya, itu ta'yinuhuma, menertentukan keduanya. Balil muradi, tetapinya yang dimaksud annahu, bahwa sesungguhnya la Buddha, tidak bisa tidak, maksudnya harus. Ingat-ingat aja ya, la Buddha tuh maknanya tidak bisa tidak. Kalau orang Jawa nyebutnya ora keno ora, maksudnya harus. Minal muksi, berupa diam atau menunggu. Hatta tata amala, sehingga mempertimbangkan. Kita nilai dulu nih, kita angan-angan dulu. Watakhtaro, dan memilih ustadz dan akan seorang ustadz atau seorang guru. Sawaun, baik halnya, karena adanya apa usulul dzalika ta'amuli, tercapainya pertimbangan ya, atau angan-angan atau penilaian atau penyeleksian tersebut. Walaupun tercapainya penilaian atau pertimbangan kita tuh selama dalam pencarian awal-awal guru, wal ikhtiyari, dan pemilihannya, fi syahraini, dalam 2 bulan. Bisa jadi emang benar-benar kita nyeleksi selama 2 bulan. Au fil aqali, atau dalam waktu yang lebih sedikit. Atau bisa jadi juga lebih sebentar. Maksudnya sebulan setengah misalnya gitu ya. Wah, kita udah yakin nih, wah ini bener nih guru nih, ini ustadz yang bisa saya ikutin. Au fil aksari, atau juga bisa lebih banyak, bisa juga lebih lama. Selama 2 bulan kita belum dapetin, wah ini ada ustadz anu, mana yang harus saya ikutin nih. Udah 2 bulan, belum tentu juga kita dapat memastikan ya. Belum tentu juga kita yakin. Jadi maksud Imam Hakim di sini 2 bulan itu bukan sesuatu yang mutlak ya, tapi kira-kira itu kita bisa ikutin dulu, kita seleksi dulu selama 2 bulan. Bisa lebih sebentar, bisa lebih lama. Intinya diseleksi, dipertimbangin kepada siapa kita akan belajar. Nah, alasannya kenapa kok kita harus mempertimbangkan guru kita? Ulama ngaji mah ngaji aja, belajar mah belajar aja. Ini alasannya nih, ini penting. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau taklilun, jadi ilat li wujubil maksi, pada lafaz wujubul maksi. Karena sesungguhnya engkau, kata musannaf, in dhahabta, saat atau jika kamu pergi, ila alimin, kepada seorang yang alim, kepada seorang guru, pada seorang ustadz, yai, habib, litata'allama, untuk belajar, minhu, darinya, wabadakta, dan memulai kamu. Lalu kamu memulai, bisa beki dengan menimba ilmu, ngaji bahasa kita, indahu, di sisinya. Ketika kita mulai ngaji sama dia, kalau kita udah yakin, takutnya rubama, terkadang
itulah yujibuka, tidaklah menarik bagimu, minal ijabi, dari lafaz ijab, ya, menarik. Karena kadang-kadang ternyata pas kita udah ngaji, lah kagak menarik ustadznya, ya. Apa yang gak menarik? Dari siyatuhu, pengajarannya, bifathid dali, dengan memfathahkan dalnya, dar, ya. Bukan di, bukan du. Wa kasri ro'i, dan kasroh ro'nya, dari. Wa bi kasrihima, dan mengkasrohkan keduanya, risi, dari siyatu. Jadi kadang-kadang bisa jadi pas kita belajar, lah kagak menarik, ustadznya monoton, ustadznya bikin ngantuk, metodenya nggak bagus. Nah, ilmu maksudnya ilmunya sih ulama tadi, wa fadluhu, dan fadolnya atau kemuliaannya guru tadi. Atau bisa jadi gurunya nggak berwibawa, kelemar-kelemar gitu ya. Sementara kita udah terlanjur ngaji sama dia. Lah gimana coba? Wa fi ba'din nusahi, dan dalam sebagian naskah atau redaksi matan lainnya atau teks lainnya, itu darsuhu, menggunakan lafaz darsuhu. Sama ya, pengajaran atau pembelajarannya. Kalau di sini pakainya dari siyatuhu. Nah setelah kita tahu ternyata ustadznya kagak enak, wah metodenya nggak bagus, monoton, membosankan, maka fatatrukahu, lalu kamu meninggalkannya, lalu kita tinggalin, watadhaba, dan kamu pergi, ila akhara, pada guru yang lain. Terus kita pindah ngaji ke tempat lain, monoton, membosankan. Nah ini yang bahaya nih ya. Maka yang kayak gitu, fala yubariku, maka tidaklah mendapat barokah laka padamu, kita alumi, dalam belajar. Tuh. Maka kita nggak dapat barokah baik belajar dengan guru sebelumnya yang kita tinggalkan, maupun dengan guru yang selanjutnya yang sekarang kita belajar sama beliau. Tuh ngerinya di situ. Wah pokoknya kalau masalah barokah ini bahaya ya. Kalau masalah barokah manfaat itu ngeri. Nah kan timbul pertanyaan, kenapa? Lah kan wajar loh. Kita nggak suka sama guru itu, kita bosen, monoton, nggak tertarik, pindah-pindah aja. Lah kan itu hal yang manusiawi. Ini catatannya tadi nggak pakai ta'amul ya, nggak pakai pertimbangan, main langsung ngaji aja gitu ya. Wah nggak cocok, pindah. Datang ngaji sini, nggak cocok, pindah. Jadi kayak musafir ilmu, pindah mau aja. Nah ini dalam kondisi kayak gitu ya, bukan yang ta'amul. Kalau ta'amul silakan. Ya. Kalau ta'amul teman-teman nyeleksi dulu gitu ya, itu nggak apa-apa. Nah ini yang bukan ta'amul nih, main langsung ngaji aja, pindah, ngaji pindah. Nah kenapa nih alasannya? Kok kita bisa kehilangan barokah nih? Kok kita bisa kehilangan manfaat dari guru yang sebelumnya sama guru yang selanjutnya? Nah nih perhatikan. Li'annaka, karena sesungguhnya kamu, bitarkika, dengan meninggalkannya kamu, iyahu, kepadanya. Kita tinggalin guru kayak gitu, kita tinggalin dia. Maka itu kode adai tahu, kamu telah menyakitinya. Tuh. Sakit lah hatinya guru kayak gitu nih, orang gimana sih ngaji sama saya, salah saya apa? Ini saya ngomong dari sudut pandang santri loh ya, ntar saya sampaikan dari sudut pandang ustadz ya. Ini dari sudut santri. Kita sebagai santri gak boleh begitu, karena itu bisa melukai hati guru. Jangan-jangan dia memang gak pinter, gak hebat dalam menyampaikan pengajaran, mungkin dia gak jago dalam menyampaikan ilmu, tapi siapa tahu dia waro, dia ahli ibadah, dia orang soleh, dekat sama Allah. Terus dia ngadu pas malam-malam, ya Allah ini kenapa santri saya kok dia kagak ngaji lagi. Nah itu yang bahaya tuh ya, titik itu yang bahaya. Ini sekali lagi saya ngomong secara pandangan santri ya.
Ya, tak kalau jadi guru ya jangan. Taruh gurunya taruh dulu lah. Ini kita pandang secara santri dulu. Jadi saya ngomong secara santri ya, secara murid. Nah itu bahayanya di situ. Akhirnya diangkat keberkahan dari orang tersebut. Usaha berantakan misalnya. Ya, kalau kerja itu dipecat misalnya, istrinya sakit, keluarganya berantem, ada aja masalah. Diangkat keberkahan, kenapa nyakitin gurunya? Orang yang nyakitin orang soleh, ahli ibadah, dekat sama Allah, itu juga sama nyakitin Allah. Malaikat sebel melihat ada orang menyakiti orang soleh, apalagi dalam hal ini ulama. Mungkin ngajarin agak seru, ngajinya begitu ya. Tapi dia riadoh, tirakatnya cakep. Nah ini yang bahaya. Takutnya dia ngeluh, ya Allah. Nah, fabita'adihi maka dengan menyakitinya. Ketika kita menyakiti beliau, maka layu barok, tidaklah berkah laka padamu fita'alumi dalam belajar. Gitu. Akhirnya kagak berkah belajar kita, ngaji kita kagak berkah. Ya, termasuk usaha kehidupan duniawi kita kagak berkah semuanya. Ini dari sisi atau dari kacamata santri. Nah sekarang saya ngomong dari sisi guru. Ya kelak barangkali gitu sudah jadi ustadz gitu ya. Samsi misalnya buka TPA, TPQ gitu ya, ngajar ngaji, Adit, Iat. Ya, Mbak Dewi misalnya ngajar ngaji. Kelak nanti kalau kita jadi guru, kuatin diri kita dengan menghadapi orang seperti itu. Perbanyak sabarnya, ini tips dari guru saya. Ntar kalau teman-teman belajar kitab Adabul Alim Muta'alim ya. Ya sebagai guru kita harus ikhlas. Sebagai guru harus ikhlas. Jadi walaupun dia pergi nggak apa-apa. Mungkin dia mendapat guru yang lebih baik. Kalau saya gitu aja. Mungkin dia dapat guru yang lebih pinter, lebih alim, lebih zuhud, lebih waro. Kalau saya husnuzon untuk meminimalisir keluhan kita pada Allah. Karena bahaya cara guru nih sekarang ya. Sebab ketika kita ngeluh, ya Allah tuh orang kalau ngaji-ngaji lagi. Orang yang nyakitin orang alim itu disebelin sama Allah, dibenci sama Allah. Akhirnya Allah murka sama orang tersebut, diangkat keberkahannya. Itu bahayanya di situ. Makanya orang alim itu ya harus ikhlas. Karena bahaya, tapi ya hukum duniawi ya. Ini sih pengalaman hidup ya, pengalaman hidup. Tetap aja kadang-kadang Allah juga ngasih ujian pada orang tersebut. Saya bolak-balik cerita sama teman-teman, maaf, anak-anak yang ngaji di pengajian, yang kecil khususnya misalnya gitu, itu nggak semuanya bayaran. Kan saya sering nyampein ya. Itu saya berusaha ikhlas loh. Karena kalau saya nggak ikhlas bahaya. Anak ini kagak pintar-pintar. Ya, konsekuensinya begitu. Kasar-kasarnya gitu. Kalau ente kagak ikhlas, masa anak susah pintarnya. Lah yang bayaran aja susah pintarnya. Ada yang kagak bayaran, gitu dah maksudnya. Nah kan kita belajar nih, ini dari posisi sekarang seorang guru ya. Ini posisi saya sebagai seorang guru. Akhirnya kita jangan sampai nih usaha kita sia-sia ibaratnya gitu. Jangan sampai usaha kita gagal. Ya udah, ya Allah saya ikhlas, nggak apa-apa. Orang tuanya nggak bayaran, nggak apa-apa ya Allah. Nggak masalah ya Allah. Akhirnya dia ngaji gitu kan. Tapi ya Allah tuh punya cara lain, tetap aja belet. Tetap. Beda apa yang bayaran gitu, beda. Nggak bisa dibohongin. Kayak Abid, Iat kan rajin bayaran. Ya top, ngajinya top. Ya, tapi yang nggak bayar ya blek kan. Bener, dari pengalaman dah. Makanya saya sendiri dalam hati itu kadang-kadang suka bertanya, apakah ini tindakan Allah seperti itu? Ya. Tapi saya ngerasa sih, saya udah yakin diri ya. Saya udah ngelewatin lah masa-masa nggak ikhlas tuh, saya udah ngelewatin. Menurut saya ya, subjektif tentunya. Saya udah ngelewatin tuh masa-masa nggak dibayar, itu saya udah ngelewatin. Makanya saya udah nggak peduli. Dan saya khawatir itu, kalau saya nggak ikhlas, takutnya muridnya kagak bisa, kan bahaya. Mendingan ikhlas sekalian, toh sama aja nggak kebayar juga kok, kan gitu kan ya. Ya udah ikhlasin aja lah. Tapi tetap faktanya nggak berubah. Bener, beda kemampuan yang bapak ibunya bayaran sama anak yang bapak ibunya kagak bayaran. Dan ini memisahkan juga ya, yang nggak bayaran kalau emang dia nggak mampu. Kalau emang nggak mampu, kan ada orang yang nggak mampu ya. Kalau anak yatim saya gratisin. Kalau yang nggak mampu itu wajar. Ini kita tahu masalahnya, kan sering saya cerita. Ini kita tahu masalahnya, kesehariannya kita tahu. Loh kadang-kadang posting di Facebook kan berteman. Di Facebook, di Instagram, postingnya makan di pizza, makan di McDonald, makan di bakso ini, makan di mie ayam anu.
Lah bayaran bahasa kasar 30.000, 40.000, 50.000, sebagaimana gede sih. Ya, bicara keberkahan tadi ya. Saya bukan bicara masalah duitnya loh. Sekali lagi saya tegasin untuk masalah duit saya udah lewat. Jadi nggak usah khawatir. Habis iat misalnya gitu, udah asumsi nggak bayaran nggak apa-apa, tenang aja ngaji nggak apa-apa. Nah, ini saya cerita secara pengalaman. Ya. Kalau emang nggak mampu sih nggak masalah. Nah ini kita tahu tadi tuh, bapak ibunya makan ini segala macam, ya tetap aja belangsak bapak ibunya. Barokah bapak ibunya nggak ada, anaknya tetap agak pinter. Dan sekarang bayangin teman-teman punya motor, parkir di pasar, nggak usah di pasar, di apa deh, di minimarket, bayar ya? Bayar berapa? 2.000. Kalau tiap hari kita parkir di pasar, tiap hari kita parkir di minimarket, 2.000, sebulan berapa? 60.000. Parkir motor di minimarket, di pasar dah, bayar 2.000, sebulan 60.000. Itu motor kagak jadi pinter dah. Ya. Itu motor kagak jadi pinter asumsi, kagak diisi bensinnya kagak, ya. Motor tuh kagak dibersihin, kagak diservis, enggak, motor begitu aja. Nah sekarang anak diparkirin, nah kan sama aja, diparkirin di rumah orang. Lah kadang-kadang maaf kayak penitipan anak, jadi emaknya kemana gitu ya, ada keperluan sekalian digajiin. Jadi tujuannya ngaji bukan karena supaya anaknya pinter, karena si emak itu punya jadwal jam sekian, misalnya jam 1, jam 2, punya jadwal di arisan, punya jadwal misalnya ngajar privat. Nggak sedikit kan orang kayak gitu, jadi sambil nitipin anak. Jadi ngajinya niatnya kita nggak bener aja tuh, bukan supaya anaknya pinter, tapi sekalian nitipin anak, ntar sekalian dijemput jam 3. Diparkirin dah, ibarat motor kan ada sanksi ya, diparkirin. Nah kalau motor kagak jadi pinter, kagak diisi bensin, kagak diganti oli, itu aja bayar. Sekarang anak diparkirin sejam 2 jam, diparkirin jadi pinter. Masa bahasa kasarnya 20.000 perak, 10.000 dah, masa kagak ada sih? Maksudnya nggak sama sekali nol. Ini saya bukan ngeluh ya, ini fakta. Maksudnya kalau bisa ntar kelak teman-teman kalau jadi orang tua yang begitu. Ngeri. Kenapa? Karena itu berkait dengan kebarokahan. Ya emang sih guru tuh kagak minta. Ya kayak saya sendiri, saya jujur saya bolak-balik cerita nih supaya nggak gagal paham karena sensitif ya masalah duit. Terus sampai teman-teman nganggap saya mata duitan, enggak. Ya, saya udah lewat lah, sekali lagi saya tegasin, saya udah lewat masalah duit. Ya, duit saya banyak, saya udah nabung haji. Saya udah daftar haji, ya kan? Udah aja daftar haji dibayarin orang tua. Ya kan? Hasil duit sendiri kan? Bayarin orang tua, saya kan sendiri. Kuliah saya sendiri. Jadi kalau duit saya udah lewat lah, supaya nggak gagal paham ya. Jadi ketika orang itu, ya dia kurang perhatian sama anaknya, itu berkaitan sama keberkahan usaha dia sendiri, termasuk sama anaknya. Ya oke lah, gurunya ikhlas. Oke lah si guru tetap doain, ya kayak saya aja, saya kan doain mutlak semua, ya Allah jamaah saya, murid saya, keluarga saya, semuanya jadikan hamba-hambamu yang beriman, mudahkan segala urusan saya. Kalau gitu mutlak, mudahkan ya Allah santri saya, jamaah saya, murid-murid saya, jadikan orang yang soleh, pintar, cerdas, saya doa gitu. Ketika seseorang itu, si ulama itu doa misalnya, ustaz itu doa misalnya, tetap kewenangan mah ada di Allah. Pengennya mau ustaz mah walaupun gak bayaran tetap pinter. Ya ustadz yang ikhlas ya. Pengennya ustadznya itu mah walaupun gak bayaran anaknya tetap cerdas, keluarganya pun tetap barokah karena anaknya di ngajiin. Pengennya ustadz mah begitu, cuman Allah tetap punya ketentuan, Allah punya kehendak gitu. Walaupun si ustadz itu udah ngobatin sakit hatinya dengan ikhlas, ya ustadz udah ikhlas banget, tapi gak bisa dibohongin. Allah itu tetap gedeng, Allah itu tetap sebel. Lo posting McDonald, bakso, mau makan ini makan itu, bayaran kagak, tetap aja Allah sebel. Karena itu kewajiban lo wajib bikin kagak. Ya tadi, lah sekarang parkir motor aja 2.000 sebulan 60.000. Lah ini parkir anak 2.000 harusnya 60.000. Ada gitu dah. Padahal anaknya jadi pinter. Anaknya yang tadi nggak bisa baca Iqra jadi bisa baca Iqra, bisa baca Quran, bisa sholat. Di rumah belum tentu anaknya dididik sholat, belum tentu anaknya dididik baca Quran. Ini enggak. Nah maka amul, pertimbangkanlah olehmu fi syahraini dalam 2 bulan.
fi ikhtiyaril ustadi, dalam memilih ustad. So, maka pertimbangin kalau milih ustad, jangan main langsung, maksudnya gitu. Kalau kita udah terlanjur ngaji terus sakit hati dia gara-gara kita pindah, bahaya, hilang barokah kita. Wasyawir, dan bermusyawarahlah, hatta la tahtaja, sehingga kamu tidak lagi butuh, ila tarkihi, untuk meninggalkannya, sehingga kamu tidak lagi meninggalkan dia. Ay, maksudnya al ustadi, meninggalkan ustad tersebut. Wal i'radi, dan berpaling, anhu, darinya. Akhirnya kita tetap aja sama beliau. Fatas buta, dan dengan begitu ya tetaplah kamu. Dengan demikian atau dengan begitu tetaplah kamu. Mansubun, dibaca nasab, bidmari an, dengan domirnya an, ala annahu, atas lafat fatas buta. Lafadznya rujuknya ke fatas buta. Itu jawabun, menjadi jawabnya, lin nafi, untuk nafi. Jawab nafinya fatas buta, maka dengan demikian kamu tetap berada, ya maksudnya ngaji, indahu, di sisinya, kepada ustadz tersebut. Ikamalis sabati, dengan sempurnanya menetap. Akhirnya kita istiqomah ngaji sama beliau. Nah, kalau udah menetap istiqomah ngaji sama beliau, hatta yakuna, sehingga menjadi mansubun, dibaca nasab, bi'an, dengan lafaz an, al muqaddarati, yang dikira-kirakan, sehingga menjadilah ta'allamuka, belajarnya kamu itu mubarakan, berkah. Akhirnya berkah semua, belajar berkah, kehidupan kita berkah. Ya, kalau sekolah ikut berkah, kalau usaha juga jadi berkah. Watan tafi, dan mendapat manfaat. Maktufun, jadi atof, ala yakuna, atas lafat yakun, atas lafat yakuna. Manfaat tuh, barokah tuh kehidupan kita, bi ilmika, dengan ilmumu, dengan ilmu kita, kasiron, yang banyak. Akhirnya dapat keberkahan yang banyak. Ya. Saya bolak-balik ngomong cerita sama teman-teman, kalau asumsi kan mungkin karena baru gabung ya, kalau udah juga separuh jalan. Ya, bisa ditanya lah teman-teman yang dulu kita ngaji asumsi, bikin acara atau segala macam, ya, ngaji keliling, itu berkah loh. Sekarang mereka berkah, mereka pada nikah nih ya, ada yang kebeli rumah walaupun masih nyicil, ya. Banyak lah teman-teman tuh udah gitu kan, gue sekarang udah punya pegangan sendiri, ya, walaupun masih usaha ya, tahap perintis ya deh, tapi kan lumayan tuh dah, udah usaha sendiri dah. Nah, itu barokahnya ngaji, termasuk barokahnya mondok. Ntar kelak asumsi juga akan menikmati itu lah. Yang lain juga akan menikmati itu pada waktunya. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu. Makanya jangan coba-coba ninggalin silaturahim. Kelak nanti sampai teman-teman udah nggak ngaji lagi, ya sekali-kali main. Mainnya pas ngaji, jangan pas ada waktu ngaji. Saya terganggu kalau nggak waktu ngaji. Ya. Saya paling sebel didatengin pas nggak ngaji. Itu kan hari Ahad, pagi-pagi datang, pagi, orang lagi istirahat, ya kan. Ya kan saya full, kalau Sabtu kan full. Besok lagi saya istirahat, ngobrol sama anak yang bocah ya kan, sama istri. Kan kita ada waktunya juga. Ngamuk lagi, ya kan. Mau diusir tamu, nggak diusir nggak tahu diri. Ya jangan tamu-tamu. Kalau saya nggak senang ditamuin. Kalau mau tamu, ngamuk ya ini pas ngaji. Ya udah ntar ngobrol sampai jam 2 gitu ya. Ya itu jangan dihilangin keberkahan gitu. Tapi kalau emang mau pindah, ya pindah dari sekarang nggak apa-apa, tinggalin. Kalau penting ngaji di situ nggak seru, pindah nggak apa-apa. Ya, maksudnya masuk baik-baik, ya ntar kalau mau pindah pun ngomong, maaf nggak usah, saya udah dapat guru lagi di sana, ngajinya ini nggak apa-apa. Yang penting kan masih ngaji, saya tetap senang kalau masih ngaji. Yang parah kan udah kagak ngaji ya berhenti, nah itu parah juga. Nganggur ngapain ya? Kalau dapat guru lagi nggak apa-apa, silakan, bagus kok.
Saya nggak bakal marah, bahkan tetap saya doain. Ai maksudnya intifaan, mendapat manfaat kasiron yang banyak. Insya Allah kita dapat manfaat yang banyak. Ya, orang kalau ngaji itu tertata hidupnya, baik muamalah maupun ibadahnya. Wa'lam, ketahuilah olehmu, wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman